Selamat datang di bukan tutorial ya, explainer aja. Jadi ini berdasarkan request di uh, grup Facebook. Ini saya bikin abstract art. Ya, cukup simpel sih sebenarnya. Ini semua pakai geometry node, cuma satu objek aja. Jadi komposisinya seperti ini. Jadi dia ada S, ini saya taruh displacement, lalu disebar poinnya di surface. Saya bikin ada sphere-nya. Dari sphere ini nanti dibikin distribution lagi. Ini saya kasih icosphere untuk dia kecil-kecil sini, untuk dia emission, jadi reflektif terus, majority semua reflektif. Ini saya dibikin di sini ada volumetric, jadi dia kelihatan dalamnya. Terus di sini saya bikin refraction itu dia untuk split RGB buat efek kayak rainbow gitu. Terus di sini emission, jadi pantulan dari sini dia bikin dramatic. Hasil rendernya seperti kurang lebih yang nampak ini. Ini ya saya ada tuning jadi agak beda dikit dengan yang di grup Facebook Blender Indonesia. Nah, simpel saja, langsung kita masuk ke geometry node-nya. Nah, untuk referensi saya taruh displaynya di samping sini. Saya ganti ke 3D viewport. Saya render di sini aja. Oke. Yang ini saya matikan. Nah, jadi untuk mendapatkan hasil seperti ini, sebenarnya dia gabungan ada 3 macam geometrinya. Coba saya reset dulu. Oke. Yang pertama, dia inputnya bentuknya udah seperti ini. Ini udah applied tekstur ya. Jadi kalau dilihat di dasarnya dia seperti ini. Ini bisa timbul seperti ini karena dia ada displacement. Jadi di modifier dia displace dengan tekstur. Kalau bisa lihat teksturnya di sini, saya pakai magic tekstur. Settingannya bisa apa aja. Ini nggak perlu di apply. Yang perlu di apply adalah sebenarnya sebelum dia masuk ke displacement ini, saya sudah subdivide dulu, jadi biar dia resolusinya tinggi. Jadi kalau dilihat dari displaynya ini, kita masuk ke wireframe-nya, dia mesh-nya cukup padat ya. Akhirnya ketika di display dia bisa kaya dengan informasi. Jadi seperti itu. Strength-nya kita bisa atur, mau seberapa kuat dia mempengaruhi. Kita bisa ngintip di sini. Nah, saya akan balikin. Lalu ini abaikan yang di belakang. Nah, di depan ini sebenarnya prinsipnya simple. Jadi dia dari geo ini saya masukkan material. Kita pakai material pertama, saya bagiin ke hasil. Jadi karena kita mau menampilkan beberapa banyak hal sebelum dia output keluar, dia di join dulu geometrinya. Nah, saya akan plug dari sini. Jadi untuk menimbulkan hasil ini sebenarnya cukup simple. Dia dari geometri yang ada, yang udah dibikin tadi, di shade smooth, dihalusin tampilannya, lalu dikasih material. Materialnya kalau tidak di apply, kita kalau pakai material pertama, mungkin langsung saja kita masuk ke bagian material. Material itu kuncinya sebenarnya dia bermula dari principle, tapi di sini yang bikin dia unik, saya taruh volumetric di dalam. Jadi volume itu dia diambil dari layer weight yang mempengaruhi kombinasi dia antara principle volume sama glossy. Nah, principle volume saya bikin di warna merah. Ini juga sebenarnya merah, dia nggak terlalu beda ya.
Cuma beda di roughness-nya aja. Kalau sini dia armor trophy, jadi dia agak transparan. Ini kombinasi kita bisa mainin. Oh, blendnya seberapa banyak. Ini kalau di timbul efek seperti itu. Lalu di bagian surface-nya ini nggak terlalu tampak karena surface-nya masih di plug. Ini kalau nggak pakai surface dia cuma kayak satuan volume di dalam gitu. Ya Fresnel kalau dimainin di antara transparan sama enggak. Saya bikin pasnya di sini di 0,7. Lalu di atas surface-nya saya kasih wireframe. Jadi wireframe ini untuk ada kayak drat-dratnya ini. Nah dia akan nunjukin bentuk dari mesh-nya yang akan diwarna. Nah, ini saya pakai kayak ada purple, ada turquoise-nya, ada reflection-nya. Caranya adalah dia di mix shade, kasih mix shader, wireframe sebagai faktornya. Jadi nentuin mana yang wireframe ini adalah warna yang kedua. Yang pertama jadi di luar wireframe ya dia transparan, akan nunjukin yang di belakangnya, akan nunjukin si volumenya. Nah jadi wireframe menentukan dia transparan. Transparan ini warnanya bisa apa aja. Saya pilih pink karena mau ngambil spektrum di sini. Lalu mix shadernya sendiri dia bentuknya seperti ini warnanya. Kenapa dia bisa timbul situ? Karena ada mixnya di sini. Di mix antara layer weight sama wave texture. Jadi kalau mau nge-mix texture, kita pakai mix yang ini, mix RGB bukan mix shader. Jadi RGB-nya di mix. Output dari hasil mix ini kurang lebih seperti ini nih. Nah, saya bikin wave texture-nya agak berombak seperti itu, agak distort. Bebas ya, sesuai preferensi. Lalu ada layer weight buat dia nunjukin bawah ada kedalaman, jadi dia terlihat seperti objek 3D. Lain halnya kalau dia dimaksimalin, dia full texture seperti ini. Kalau di minimalisir dia seperti ini, dia nggak kelihatan teksturnya. Saya pilih in the middle, jadi dia menunjukkan kedua sisinya. Dia mix ini, nah hasil mix ini yang mempengaruhi kombinasi antara mix shader yang antara si principal ini sama si glossy. Jadi principal BSDF-nya saya pilih warna turquoise seperti ini dengan segala profile reflectionnya, ada specularnya, metaliknya, komposisinya seperti ini. Jadi ketika dia bergabung di mix shader, tembak sini baru keluar macam ini, intricate. Nah lalu balik lagi ke ini tadi tekstur pertama ya, balik lagi ke geometry node. Dari geometry node tadi kita udah bahas material pertama. Nah, setelah material pertama, ini kan dia bentuknya mesh nih, geometri, kita larian ke output. Tapi geometri ini saya custom lagi, jadi dia distribute point on faces. Tujuannya adalah dia menimbulkan point-point di atas faces. Jadi kalau dilihat banyak bola-bola ini, dia adalah point-point yang tersebar di atas geometri yang bawah tadi. Ya. Nah, pada point ini dia ada lari yang namanya modifier ini, instant on point. Jadi dari point yang timbul tadi kita kasih instance. Instance ini nanti diwakilin dia bisa dari geometri apapun. Nah, geometri yang mau saya tunjukkan di sini adalah sphere. Sphere bundar ini. Nah, sphere ini saya plug di sini di instance sehingga tiap point yang direpresentasikan di sini akan diganti dengan circle seperti ini. Ini juga mirip-mirip shadernya. Ini saya pakai material 2. Kalau kita lihat profil di material 2, ini sebenarnya yang saya mainin adalah ini masih material pertama. Ini material keduanya dia adalah refraction. Jadi sistemnya refraction itu adalah 3 RGB, red, green, blue. Saya pakai di sini kalau paletnya pakai prinsip RGB. Nah, R-nya saya satuin, yang lainnya kosong, begitu juga yang lainnya ya. RGB.
lalu semuanya di-plug pakai mix shader rasio 50-50, 50-50. Jadi compile begini aja masuk ke shader. Nah, terakhirnya saya mix antara tampil di wireframe sama tidak. Jadi yang bagian spearnya setelah kerusuhan ini, lalu wireframe-nya yang bergaris-garis ini saya bikin warna hijau muda untuk ngelengkapin color spektrumnya. Yang di mix sama transparent. Jadi ketika dia sisi yang transparent, dia akan nunjukin nih sisi yang reflectionnya ini. Jadi dia hanya sebagian aja ngikutin dari bentuk tekstur. Nah, tekstur yang saya masukkan di sini adalah wave texture, yang skalanya bisa dimainin untuk mempengaruhi bentuk, bisa distort juga. Nah, setelah di mix dengan menggunakan wireframe, tampilannya seperti ini. Nah, efek rainbow-nya atau reflection-nya kurang terlihat karena di sini light-nya masih minimum. Sampai nanti kita plug ornamen ketiga, yaitu setelah ketemu instances, jadi ketemu yang si bola-bola tadi ini. Ini dilarikan lagi ke distribute point on faces. Jadi kita distribute lagi point, jadi banyak point di atasnya si bola-bola tadi. Nah, saya kasih icosphere. Nah, icosphere ini kena material ketiga. Ini cuma emitter aja sih. Jadi emissionnya saya naikin kurang lebih indeksnya sekitar 20 lah emissionnya. Warnanya putih agak keunguan kalau nggak salah saya plug di sini. Nah, itu dasarnya. Jadi dia material di distribute point, lalu poinnya diisi oleh instansi. Nah, instansinya ini tembakin lagi ke distribute point, poinnya dikasih instansi lagi. Jadi mesh di dalam mesh. Nah, untuk mengontrol ukurannya, saya kasih di sini randomizer value. Jadi dia untuk ukurannya bisa diganti-ganti. Saya pakai di 0,2, jadi minimumnya 0, ini 2. Ini minimum bisa kita naikin juga sih, di 0,1 katakan. Jadi lebih padat, tapi saya suka variasi dari 0. Begitu juga di instansi yang kedua, kita kasih parameter juga. Seednya bisa kita mainin untuk jumlah. Lalu untuk distribute point of faces juga density, kepadatannya kita bisa mainin. Dia mau seberapa padat banyaknya poin yang mengelilingi si tadi. Saya bikin yang lebih kecil lebih padat. Ini density-nya 10 biar dia lebih ramai. Nah, begitu aja akhirnya muncullah efek seperti ini. Nah, kenapa bisa ada 2 kedalaman di sini? Karena kita pakai depth of field. Jadi settingannya larinya langsung ke kamera. Coba kalau outliner. Jadi di settingan kamera ini untuk fokusnya saya pakai empty. Jadi kamera dia pakai depth of field yang targetkan ke empty. Kamera ini pun juga punya constraint. Jadi dia di tracking selalu ke objek empty. Empty-nya bisa dilihat adalah di sini. Ketika saya klik empty, ini harus saya tampilin. Nah, dia di sini. Saya khusus targetkan di objek ini sehingga dia fokusnya ke sini. Sisa dari yang lainnya dia ngeblur sesuai dengan jarak. Kira timbullah tampilan seperti ini. Lalu selebihnya ya render engine-nya cycle, saya pakai GPU compute. Terus light path-nya tinggal di adjust. Saya suka pakai ini semua saya 3. Lalu sudah siap untuk di render. Rendernya saya biasa pakai PNG aja. Ya kurang lebih begini explainernya. Selamat mencoba.